Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana Magitasari dengan NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran the final exam. Pengertian the final exam. The final exam atau ujian akhir merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara rutin di setiap sekolah. Tujuan diadakannya evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Pelaksanaan ujian akhir ini juga bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik. Metode pembelajaran the final exam atau ujian akhir ini tidak perlu mengukur capaian kurikulum secara menyeluruh. Ujian akhir biasanya dilakukan oleh guru dalam bentuk portofolio berupa nilai rapot, nilai sikap, atau nilai praktik beserta karya siswa. Kemudian mengenai langkah-langkah metode dari the final exam atau ujian akhir, yakni yang pertama, guru menyiapkan portofolio berupa evaluasi. Di sini biasanya dapat berbentuk rapot yang di dalamnya terdapat nilai akademik, nilai sikap atau perilaku siswa, dan prestasi yang diperoleh oleh siswa tersebut melalui perlombaan. Kemudian yang kedua, mengulang pelajaran. Di sini sekolah dapat memfokuskan kegiatan mengulang pelajaran mengikuti kisi-kisi yang diberikan. Hal ini sangat membantu agar siswa dapat memilah materi-materi yang harus mereka pelajari kembali. Kemudian, yang ketiga, melalui penugasan. Untuk menambah nilai di mana penugasan tersebut diberikan oleh guru pada setiap pertemuan untuk mendapatkan atau menambah nilai pada siswa tersebut. Kemudian, yang keempat, bisa melalui tes secara langsung dengan soal yang dibuat guru. Di sini biasa disebut dengan US, UAS, dan UN. Biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah pada akhir semester yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan tingkat pemahaman belajar siswa. Adapun kelebihan dari metode the final exam itu sendiri, yakni yang pertama sebagai alat penjamin mutu pendidikan, yang kedua sebagai pengendali mutu pendidikan, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru. Nah, di sini biasanya kita temukan jika siswa telah melaksanakan ujian sekolah, karena nilai tersebut menjadi patokan atau acuan untuk mendaftar ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang keempat, sebagai alat evaluasi. Maksudnya, sebagai evaluasi diri apakah nilai seperti ini sudah cukup memuaskan atau belum. Jika belum atau jika dirasa nilai itu kurang, maka bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk siswa tersebut agar lebih rajin lagi untuk belajar. Melalui metode the final exam ini, guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing peserta didik sebagai dasar tindak lanjut hasil penilaian seperti pembelajaran remedial. Kemudian yang selanjutnya mengenai kelemahan dari metode the final exam, yakni yang pertama, ujian akhir saat ini hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kemandirian. Yang kedua, ujian akhir bukanlah alat pengukuran kemampuan siswa, melainkan alat untuk mengukur keberuntungan siswa dalam mengisi lembar jawaban. Apakah strategi dari metode the final exam ini cocok diterapkan di sekolah dasar? Menurut saya, metode pembelajaran the final exam atau ujian akhir ini cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Karena melalui metode ini, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dan tingkat kemajuan belajar siswa selama 1 semester sebelumnya. Apabila dirasa ada yang kurang oleh guru tersebut, nantinya guru akan memberikan pemahaman siswa lebih dalam lagi, supaya siswa nantinya dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Karena sejatinya seorang guru itu menginginkan
menginginkan siswa-siswinya lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.